Saudara-saudara yang dicintai dan mencintai Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam Sapa Gembala GKI Gunung Sahari. Kiranya kita semua ada dalam keadaan yang penuh sukacita, yang membuat kita tidak akan berhenti untuk selalu bersyukur. Saudara-saudara, di tanggal-tanggal segini, saat ada hari raya atau libur yang cukup panjang, biasanya Jakarta mulai terasa sepi. Karena sebagian besar warga Jakarta mulai pada mudik. Mudik atau mulik-dilik atau balik sebentar ke kampung halaman adalah tradisi yang sudah berjalan cukup lama ketika ada hari raya tertentu. Di balik tradisi mudik, ada sebuah nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai untuk mementingkan dan tidak lupa dengan keluarga dan kampung halaman. Banyak orang berbondong-bondong memenuhi jalan tol, memenuhi bandara, ataupun memenuhi pelabuhan, supaya bisa berjumpa dengan keluarga di kampung halaman yang mungkin selama ini sudah lama sekali tidak dijumpai. Terkait dengan nilai yang ada di balik mudik, Tuhan Yesus sudah sangat kental dengan nilai atau value tersebut. Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya adalah pribadi yang sangat mengutamakan keluarga. Dalam beberapa peristiwa di keempat Injil, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa kepentingan anggota keluarga yang lain juga menjadi kepentingannya yang perlu untuk diutamakan dan dipikirkan. Tidak selamanya hanya soal kepentingannya sendiri. Dan menurut Injil Yohanes, Tuhan Yesus melakukan mujizat pertama kalinya itu ada di dalam lingkungan keluarga, yaitu dalam peristiwa mujizat yang dilakukannya dalam perkawinan di Kana, yang bisa kita lihat juga di Injil Yohanes pasalnya yang kedua ayat 1 sampai yang ke-11. Dalam cerita tersebut, sang bunda yaitu Maria melihat adanya keadaan kekurangan anggur dalam pesta yang sedang diselenggarakan. Lalu Maria pun meminta sang anak Tuhan Yesus untuk membantu. Saat diminta oleh sang bunda, Tuhan Yesus pertama-tama bertanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Pertanyaan ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus berusaha mementingkan permintaan sang bunda. Baru setelah itu, Tuhan Yesus mengatakan apa yang menjadi kepentingannya. Dalam perkataannya, "Saatku belum tiba." Dan setelah menyampaikan kepentingannya, Tuhan Yesus pun tetap berusaha untuk menjawab permintaan sang bunda dengan mengubah air dalam tempayan-tempayan menjadi anggur. Alhasil, penyelenggara pesta perkawinan tersebut tidak lagi kekurangan anggur. Dan dari apa yang dilakukannya, Tuhan Yesus membawa sukacita bagi keluarga yang saat itu mengadakan pesta perkawinan tersebut. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak selamanya semua dalam kehidupan kita adalah tentang kepentingan kita. Terkadang, kita butuh juga untuk berkompromi dengan kepentingan keluarga. Meski kadang, kepentingan tersebut berbeda dengan kepentingan kita. Tapi pada akhirnya, yang berusaha kita bawa adalah kesukacitaan yang boleh tercipta dan terbangun di tengah keluarga kita. Itulah teladan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan dalam peristiwa mujizat di Kana. Saudara-saudara, selain peristiwa mujizat di Kana, masih di dalam Injil Yohanes, kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus sangat memikirkan keluarga, bahkan saat kematiannya. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus masih mengatakan kepada sang bunda, "Ibu, inilah anakmu." Dan pada murid-murid ia juga mengatakan, "Inilah ibumu." Seakan-akan Tuhan Yesus di atas kayu salib tidak ingin ibunya merasa sendirian karena kematian yang akan menjemputnya. Dan setelah itu pun para murid menerima Maria sang bunda di dalam rumah mereka. Dari dua peristiwa ini menunjukkan bahwa keluarga adalah bagian penting dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia. Mujizat pertama, Tuhan Yesus
dilakukan atau dimulai di lingkungan keluarga. Dan kehidupan Tuhan Yesus diakhiri dengan kepeduliannya kepada ibunya. Maka ketika saat ini Tuhan menganugerahkan kita keluarga, orang tua, saudara, kerabat, tunjukkanlah kepedulian, tunjukkanlah cinta perhatian kita pada mereka seperti yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan. Dan saudara-saudara, bagi kita yang sedang mudik, berikanlah kualitas perjumpaan dengan keluarga di kampung halaman, sehingga teladan Tuhan Yesus bisa kita wujudkan, dan kesukacitaan juga bisa dirasakan dalam momen-momen berharga tersebut. Atau mungkin bagi kita yang sedang quality time, sedang liburan bersama dengan keluarga, rayakanlah cinta Tuhan di dalam kesukacitaan yang Tuhan sudah anugerahkan, sehingga ke depannya kita bisa semakin bersyukur atas keluarga yang sudah Tuhan ciptakan dan atas cinta yang boleh kita rasakan. Dan sebagai penutup, saya akan bacakan sebuah puisi. Dalam keluarga, cinta begitu berharga. Ketika dalam rumah tangga, Tuhan menjadi sang pujangga. Melahirkan lirik-lirik kehidupan dengan bait-bait yang disatukan, dengan rima-rima yang saling berpaduan, hingga puisi cerminan Tuhan terbentukkan. Ada saja perbedaan kepentingan, ada juga perbedaan pemahaman, namun perlu tetap ada kepedulian, hingga kehangatan cinta tetap terasakan. Dalam segala kesibukan, dalam segala pergumulan, jangan pernah terluputkan bahwa keluarga adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita untuk semakin bersyukur atas keluarga yang boleh ada di sekeliling kita, dan kiranya kita juga menjadi keluarga yang semakin Tuhan pakai dimanapun Tuhan menempatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.